Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu, bukan ruang makan atau lagi ruang rindu, tapi ruang untuk menerima tamu. Nah, di sini kita akan membahas dengan saya Adrian Maulana Ihsan. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tamu yang telah diundang ya. Tentunya tamu yang spesial lah gitu. Spesial untuk orang yang spesial bagi dirinya gitu. Iya. Kali ini kita kedatangan Evil Naval. Hahaha. Hai. Oh iya. Nah, Evil ini gue tanpa pisannya ya mah Ya. sebenarnya babaturan. Evil, Evil sekarang bekerja sebagai apa? Profesinya gitu. Profesi, waduh bingung ya. Karena banyak yang dikerjain apa ya? Musik juga, visual juga, apa aja disebutnya. Tapi lebih banyak ke ini sih, kompos musik, Kompos ya, musik. nge-produce musik lah. Oh gitu. Untuk Paling banyak. kalau boleh tahu untuk kliennya ranah mana tuh? Kayak ya musisi-musisi lah, kayak yang modeli kerjain sekarang ada musisi-musisi kayak hip hop, terus DJ juga, Iya. gitu. Jadi ghost producer lah main di belakang. Oh, ghost producer. Iya. Kayak Ed Sheeran we. Han. Iya. Nah, untuk kedepannya nih, mungkin bisa dibilang kalau bisa dicap freelancer nggak sih? Bisa. Pengangguran juga bisa. Pengangguran tapi banyak duit. Amin. Banyak duit. Amin. Gini nih. Nah, kan udah lama nih kerja di industri kreatif lah bisa dibilang gitu. Nah, dari awal keluar sekolah atau gimana nih? Sebenarnya awalnya tuh dari hobi sih sebenarnya. Hobi karena emang suka gitu. Awal dari musik gitu, belajar musik yang kayak gitu-gitu. Yang nggak tahu sih, banyak yang hal gak nyangka gitu bakalan itu jadi maksudnya sumber hidup gitu. Kayak gitu. Ya, contoh kayak misalkan orang tuh udah ngarahin ke sini kayak jadi PNS lo bla bla, tetep gak mau. Gak mau. Pengen kerja sendiri aja. Semuanya sendiri gitu. Kebayang mun Sakadaek, ya. kebayangnya mun Evil pakai baju PNS gitu. Kerja pagi, pulang sore gitu. Waduh, nggak Aduh. bisa sih. Nggak bisa. Dengan ya walaupun katanya PNS tuh apa sih profesi idaman Para mertua gitu. Wah. Sekarang udah zaman inilah, zaman milenial. Tapi ya udahlah itu mah pilihan hidup ya. Iya, Kita juga benar. menghormati kalau misalnya mau jadi PNS, mah enggak. Emang nggak aja. Jadi itu mah. PNS yang terbaik gitu. Kalau misalkan mau jadi freelancer seperti Kang Evil ini, mah enggak. Iya. Contoh yang baik-baiknya gitu. Sebenarnya saya juga hari ini PNS, pemuda narasumber. Anjay. Nah, industri kreatif nih, kan bisa dibilang jatuhnya kalau misalkan kita nggak di lembaga kayak pertelevisian atau radio, mungkin jatuhnya kita nyari apa sih, nyari sumber daya sendiri lah gitu, nyari uang sendiri gitu. Nah, kadang kita tuh dicap sebagai idealis gitu. Idealis. Ya emang sih kerasa gitu ya. Ah. Orang-orang di situ tuh idealis, kita harus gimana gitu. Nah, setuju nggak dengan paradigma seperti itu? Jadi gini sih sebenarnya, kalau misalkan udah masuk ke industri itu tuh nggak ada sih idealis ya. Kita harus ngikutin maunya klien. Ya ibaratkan jadi pelacur lah ya. Jadi ada sih sebenarnya kalau saya sendiri kayak nakarin buat khusus buat ke klien ya harus ngikutin klien. Tapi ada cara buat ngejaga kewarasan gitu ya. Ngejaga kewarasan ya di samping itu saya bikin apa yang saya mau bikin gitu. Pengen gitu. Tanpa mikirin pasar, tanpa mikirin mau klien kayak gimana, ya bikin aja. Benar. Kayak gitu. Kadang gitu ya, kalau misalkan balance lah, biar balance. ya, kan kita juga pernah nih dulu di TV lokal. Ya TV inilah, TV konvensional. Ya. Nah, kita juga pernah gitu tuh ngerasain. Kita tuh ngerasain itu ya kita punya idealisme tersendiri gitu ya. Tapi di sisi lain kalau misalkan ada proyekan yang kerja sama klien yang ya cuan banget lah gitu. Cuan banget lah. Yang Sah kuyuk. Itulah.
kadang kita tuh menyampingkan idealisme kita ya demi apa sih, demi terpenuhnya maunya klien gimana gitu. Karena ini bukan soal idealis lagi ya, tapi yang mesti dipikirin adalah perut. Iya. Bertahan hidup, Nah, survive ya. Mau nggak mau harus ngalah. Iya, Kayak gitu. benar. Ego sih. Ego. Iya. Iya, kadang gitu ya. Mm-mm. Karena awal-awal kita tuh mentingin teh ego Egonya terus. dulu pengen kayak gini, kayak gini. Ternyata kan udah Setuju. masuk industri nggak kayak gitu. Iya. Realistisnya gitu ya. Lama-lama Iya, ngerti ya. Iya. Lama-lama ngerti. Nah. Nah, untuk misalkan nih mungkin sekarang banyak influencer yang gimana ya? Ngobrol tentang ini. Ya, kita bukan influencer sih sebenarnya. Ya, pokoknya banyak ya. Tapi saya lagi orang- influence. Influencer. Nah, ya pokoknya gitulah. Jadi ngobrolin tentang maunya dia, terus idealisme. Ya kan namanya anak muda ya gitu ya. Kadang masih mencontoh dan bukan mencontek sih. Lebih ke mencontoh gitu ya. Lebih ke mencontoh apa yang dia lihat. Ya. Jadi terinfluence dirinya gitu. Nah, kadang wah, gua pengen sama kayak gini nih. Padahal kayak gitu ya. Sama kayak gitu. Tapi kan di kenyataannya dia tuh nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi dia punya idealisme sendiri, tapi juga realistis gitu. Itu ya. Iya. Demi apa sih? Nih demi perut. Udah perut. Idealisme full itu bikin mati ya nggak? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan udah masuk ke kayak ya kreator itu tuh 50-50 sih sebenarnya. Ada yang emang bener pure dia kayak gitu, ada yang emang bermain peran buat kepentingan ya itu survive itu, Iya. jaga hidup, bermain peran lah intinya. Kadang akalinnya kita bikin karya sendiri ya. Iya. Buat muasin hasratnya. hasrat kita. Iya. Kadang bikin karya sendiri. Karena emang jenuh sih sebenarnya kalau ngikutin klien, emang stres juga sih. Udah dibenerin kayak gini diarahin, terus kliennya minta yang lain-lain, dan akhirnya tuh emang minta yang dari awal lagi gitu. Iya. Mintanya tetap itu aja, cuma Ada. diputer lagi, Nah, ya mau itu. gimana lagi lah ya. Iya, benar. Kita sebagai apa namanya penerima jasa gitu, ya harus ngikutin maunya klien. Kadang kita udah bikin bagus ya. Bikin bagus loh. Lebih dari atas standar harga yang udah dipatok. Tapi kalian gini aja standar. Tidak sesuai ekspektasi. Ya udahlah gitu. Kayak gitu sih emang. Emang gitu sih. Mau gimana lagi? Oke. Terus ini enggak? Nah, pernah ada obrolan sih sama orang tua gitu ya. Ya, jangan idealisme banget. Nanti kayak ini, ya adalah gitu. Setuju nggak sama pemikiran yang kayak gitu? Misalkan, emang sih kita mengolah idealisme kita sesuai dengan apa sih realitas yang kita jalani gitu ya. Setuju nggak kalau misalkan orang tua kita apa sih menolak mentah-mentah idealisme yang kita punya gitu? Ini tuh sebenarnya karena saya sendiri emang bangkang sama orang tua. Orang tua udah ngerain ini, itu tadi kan balik lagi ke awal. Ternyata ada benernya juga omongan orang tua, jangan terlalu idealis. Karena ya mau nggak mau mereka kan udah pengalaman ya. Udah ya ibaratnya ngelahirin kita, terus udah hidup lebih dulu dari kita gitu. Mau nggak mau ya yang namanya saya kan penasaran dulu nih, harus nyemplung dulu baru tahu. Nah, itu sih sebenarnya dapat pelajarannya tuh dari situ gitu. Sudah masuk ke industri, oh iya bener, jangan terlalu idealis lah gitu, benerin dulu egonya gitu. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya emang ada benernya. Ada benernya juga. Bukan ada benernya, emang Kayak benar gitu. gitu. Cuma kan Pilihan sih sebenarnya. iya, cuma kan ya emang sih kondisinya kan kita yang tahu. Iya. Kita yang jalanin. kita yang nerapin Nah, gitu kan. kayak gitu. Kadang gitu sih. Nah, untuk karya nih. Yes, karya. Waduh, berat Ya. Yang Karya. siga seniman we. Enggak, misalkan ya bisa dibilang kan karya teh inya hasil olah pikir diri kita yang kita apa sih? Yang kita realisasikan sebagai bentuk gitu. Mau tulisan, mau lagu atau segala macam. Nah, itu sendiri punya standarisasi nggak sih?
sebenarnya yang nilai orang yang kalau misalkan mau bikin musik orang yang nilai sih sebenarnya. Kita cuman ngeluarin ya ibaratkan yang ada di kepala, terus yang ada yang pengen kita bikin ya udah kita keluarin itu secara idealis. Beda lagi kan kalau misalkan kita nurutin maunya klien, kalau klien puas dengan cara yang kayak gitu ya udah kayak gitu. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, sejerok sumur di rumah orang. Setelah pariwara berikut ini.